Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena udah meluangkan waktu untuk menyempatkan menonton video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Desi Susanti. Saya adalah mahasiswi Universitas Dian Nusantara semester 3 dengan NIM 111232001. Presentasi dan video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan topik yang saya ambil kali ini adalah mengenai analisis pekerjaan. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya bagikan bisa menambah sedikit wawasan tentang analisis pekerjaan. Oke, sekarang langsung saja kita mulai. Apa sih analisis pekerjaan itu? Analisis pekerjaan merupakan langkah yang sangat penting untuk memahami dengan jelas bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan, keterampilan yang diperlukan, serta bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, hal ini juga membantu dalam penentuan kebijakan sumber daya manusia, seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, serta penggajian. Analisis pekerjaan adalah suatu proses untuk memahami dan menilai berbagai aspek dari sebuah pekerjaan atau posisi tertentu di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Analisis ini penting untuk mengetahui kualifikasi yang dibutuhkan, serta tugas-tugas yang harus dijalankan oleh seorang karyawan untuk menjalani hubungan antara posisi di sebuah perusahaan. Di dalam analisis pekerjaan mengandung beberapa komponen yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai job description atau deskripsi pekerjaan. Job description menjelaskan bahwa kegiatan dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan dalam posisi tersebut. Misalnya seorang manajer proyek. Manajer proyek harus mengetahui dan bisa merencanakan serta mengkoordinasikan sebuah proyek. Dalam job description juga harus mengandung kualifikasi berupa persyaratan pendidikan, pengalaman, keterampilan yang diperlukan untuk posisi tersebut, serta lingkungan kerja yang berupa kondisi fisik atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan, seperti bekerja di kantor ataupun di lapangan. Yang kedua, ada spesifikasi pekerjaan. Apa sih spesifikasi pekerjaan? Nah, spesifikasi pekerjaan ini lebih fokus pada kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan seperti keterampilan teknis, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan fisik. Di dalam keterampilan, ada yang namanya keterampilan khusus yang diperlukan di dalam pekerjaan. Misalnya, keterampilan komunikasi, kepemimpinan, atau keterampilan teknis lainnya. Selain itu, ada juga sertifikasi dan pelatihan. Beberapa pekerjaan memerlukan sertifikasi atau pelatihan khusus, misalnya pekerjaan di bidang kesehatan atau teknik. Yang ketiga, analisis keterampilan dan kompetensi. Analisis keterampilan merupakan identifikasi atau kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan efektif. Keterampilan ini dapat bersifat teknis, seperti pemrograman komputer, atau bersifat interpersonal, seperti kemampuan komunikasi. Yang keempat, adanya evaluasi pekerjaan. Ini adalah proses untuk menentukan nilai dari pekerjaan tersebut di dalam suatu perusahaan. Biasanya, evaluasi dilakukan untuk menentukan tingkat gaji, promosi, serta pengembangan lebih lanjut karyawan tersebut. Yang kelima, ada metode analisis pekerjaan. Di dalam sebuah analisis pekerjaan, ada metode-metode khusus yang diterapkan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang kompeten. Salah satunya adalah dengan wawancara. Wawancara itu adalah hal pertama yang mungkin dilakukan oleh HRD untuk menginterview pekerja yang menjalankan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Lalu kemudian ada observasi. Apa sih observasi? Observasi itu mengamati secara langsung pekerjaan yang akan menjalankan pekerjaan untuk melihat tugas yang dilakukan. Kemudian ada juga kuesioner, yang mana kuesioner memberikan fungsi untuk memperoleh informasi mengenai pekerjaan mereka. Nah, yang terakhir ada tujuan analisis pekerjaan. Apa aja sih tujuan analisis pekerjaan itu? Tujuan pekerjaan analisis itu ada 5 poin. Yang pertama, untuk menentukan kebutuhan pelatihan. Yang kedua, menyusun struktur gaji dan tunjangan. Yang ketiga, menyusun rencana pengembangan karir. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional.
Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis pekerjaan. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan yang paling enggak bisa menambah sedikit insight nih buat teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa di like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.